Ya aku lihat 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 di gosip, akun gosip juga si Lama wanita itu ke komisi apa, yudisial, komisi yudisial KY ya. yudisial kayak Nah, untuk apa namanya, nggak terima masalah pemutusan hakim ya. iya. Ya sekarang gimana mau nggak terima sih, namanya Mas? Orang udah ada bukti, CCTV juga ada, chat juga ada. Gimana mau nggak ini sih? Aku sih juga bingung sih. Nggak make sense aja sih kalau di otak aku. Bukti chat kan juga ada, Baim semua kok yang tahu. Dan di situ kan wanita itu mengakui dia salah, gitu. Bener nggak? Tapi ada tanggapan mungkin dari Baim terkait hal tersebut. Dibiarin aja Mbak Baim, biarin aja kata Baim. Sekarang aku juga lah kok malah blunder ya Im ya. Gue juga nggak ngerti jalan jalan pikirannya Fis gitu sih Baim. Ngomong gitu. Apalagi yang lebih mengagetkannya ya, baru saja kita Hmm. lihat di sosial media Mm-mm. Paula menunjuk Hotman sebagai Iya minta bantuan ya. minta bantuan, bukan menunjuk ya, minta bantuan ya. Minta bantuan Bang Hotman ya. Ya, Ya itu sih hak dia sih. Dia minta bantuan ke lawyer siapapun tuh hak dia. Ya gini aja sih, aku sih pesan sama Mbak Im ya, Im, semua serahkan kepada yang di atas. Tuhan tuh nggak tidur, Allah itu nggak tidur. Jadi, Mbak Im kan santai kan orangnya. Bagaimanapun, apapun itu memang takdir ya. Yang jelas, aku cuma pesan anak-anak aja gitu. Fokus ke anak-anak apabila hak asuh ada di kamu. Terus jangan pernah pisahin sama ibunya. Bagaimanapun dia juga ibunya. Apabila di hak asuh jatuh di tangan si wanita itu, ya alangkah baiknya kalian berdua ya membesarkan anak-anak dengan baik. Itu sih yang pesan aku sih selalu sih gitu. Yang paling gemes itu Niko aja sih, si Baim itu. Niko, Niko, halo. Niko kok nggak keluar keluar? Keluar dong. Kayak keong aja. Nggak keluar ya Niko. Niko ditungguin Baim tuh. Nah itu sih yang dia omongin Baim. terakhir kali Baim cerita soal Niko kapan kak, mungkin Tadi, tadi mm-mm, tadi sore teleponan sama sore aku. teleponan. Gue cuma pengen apa namanya ini Vis, pengen tahu sih gimana sih Niko gitu. Di mana dan gimana sih masalahnya sampai terjadi seperti ini, sampai ada huru hara seperti ini, sampai ada chat-chat yang bagaimana. Ya aku nggak bisa ngomong di sini ya chat-chatnya ya, karena kan panjang lebar dan itu rananya Baim untuk bicara sendiri gitu. Kak, selain Niko mungkin kakak tahu gak ada sosok lain yang hadir di hidup Paula kak? Enggak, aku nggak tahu sih dan nggak mau tahu untuk apa. Karena eh, apa namanya, dia mau sama siapa, yang penting dulu pernah ada cerita dia sama eh bekas suami gue aja gitu dulu sebelum nikah ya. Jadi udah tunangan sampai gue nikah itu masih ada mungkin ya terpikir kali tuh papanya anak-anak dulu, karena setiap kali berantem ya Mas, nama itu disebut-sebut terus gitu. Ya mungkin menjadi momok di rumah tangga Vista sampai akhirnya Vista juga divorce juga kan, cerai juga akhirnya kakak Hmm. gitu. Kak, yang mengagetkan kak di salah satu keputusan hakim di persidangan itu ternyata Mm. terkuak bahwa sosok P ini P ini mantan istrinya Baim Baik. ternyata punya sesuatu dalam tubuhnya kak. Itu kakak tahu gak sih kak soal hal-hal tersebut kak? Ya apa ya, ya aku tahu sih, cuma Punya aku nggak mau sebutin ya, biar nanti Mbak Em sendiri yang sebutin. penyakit kak itu kak atau seperti apa? Ya. Iya, apa? Biar Mbak Em tanya Mbak Em sendiri, aku nggak mau sebutin.
Tapi aku tahu. Itu udah berapa lama kak kira-kira yang kakak tahu? Setahu aku sih sebelum menikah ya. Katanya ya. Sakit Katanya loh itu, ini ya. sakit itu. Ya. Mm-mm. Ini katanya ya aku ya. Kata Baim langsung, Kenapa? kata Baim langsung. Kata asistennya juga, kata Baim juga. Tapi sekarang udah sembuh mungkin. Insya Allah udah sembuh. Kasihan juga. Tapi ada kakak mungkin tanya ke Baim waktu kan sebelum nikah kan ya kak katanya dia Mm, udah mm, terjangkit penyakit tersebut. mm. Kakak ada sempat nanya gak ke Baim kalau gitu kenapa lo mau nikah sama Enggak dia sih, gitu? kaget aja. Kayak gitu aja. Ya, jawaban Baim ya apa sih dia ngomong apa ya? Ngomong kasihan apa ya? Lupa aku. Kasian. Iya. Berarti nikahnya gara-gara Padahal kasian. apa sih? Padahal keluarganya udah nggak ngebolehin atau apa gitu. Lupa aku. Oh, keluarganya pun tahu, keluarganya Baim tahu Iya, bahwa iya, uh, P punya iya katanya. sakit. Iya. Hmm. Tapi ya itu tadi. Udah ganti topik aja mas. Ganti topik aja. Mungkin udah sembuh. Insya Allah udah sembuh. Tapi kakak sempat nanya gak ke Baim, tapi lu baik-baik aja kan, ini nggak ketar-tular gitu, gitu nanya gitu ya. Sempet sih. Baim bilang nggak Apa gitu. salah satunya itu menjadi alasan berpisah kak, Oh itu termasuk nggak di tahu. luar dari Itu kan di luar rananya dari itu perselingkuhan? rananya Baim ya. Baim cuma cerita dia memutuskan menggugat eh, apa wanita ini karena terbukti adanya bukti-bukti adanya pihak ketiga itu sih. Memang bukti itu jelas sekali di CCTV. Aku juga nonton kok mas di CCTV pada waktu dia debat. Aku sempat marahin Mbak Im juga karena eh, dia berdebat berantem di depan anak-anak. Nah itu nggak boleh Im loh kayak begitu. Mental anak-anak jadi kena. Nah itu mungkin yang bisa jadi ini si anak-anak bisa ngomong ngomong nah, nanti jangan kan ada kan seperti itu jangan nanti mama dimarahin papa begitu gitu. Nah itu kan jadi gini loh mas, anak-anak segitu itu golden age-nya apa namanya lagi ngerekamnya di otaknya mereka apa anak-anak ini kan jadi kasihan. Jadi makanya untuk semua ini ya yang sudah berumah tangga kalau berantem jangan pernah di depan anak. Karena saya pun juga mengalami berantem depan anak dan akhirnya mereka sempat bertanya juga sudah lama gitu dulu apa namanya sebelum sebelum saya pisah dan anak-anak masuk kamar masing-masing. Nah itu kan sudah nggak bagus sampai anak-anak nangis. Mbak Ibu juga kan sampai si Kenzo nangis kan. Nah itu aku lihat di CCTV si ibunya lagi ngegendong Kenzo. Itu aku sempat marahin Mbak Im sih, sempat nasehatin jangan. Emang rumah tangga tuh pelik sih mas, pelik sekali, pelik. Jadi blunder sih, masalah ini tuh blunder. eh Wanita ini juga ada cerita dengan saya dan ada cerita dengan mantan suami saya dulu tersebut. Tapi ini sebelum nikah ya, masa lalu ya bisa dibilang masa lalu lah. Dan Mbak Im ini sahabat saya dari dulu, dari zaman dulu banget, puluhan tahun udah. Jadi ya mungkin apa-apa Mbak Im cerita ke saya. Itu sih. Makanya buat netizen ya, netizen yang gak ngerti apa-apa, yang katanya gue ngikut-ngikut, akar masalahnya adalah dari situ. Sebelum kalian tahu meledak-meledak seperti ini adalah saya memang punya cerita dengan wanita itu, mantan istrinya Mbak Im dulu masa lalu ya. Namanya masa lalu. Si Mbak Im cerita lagi, keinget lagi dan muncullah ego solter wanita namanya. Itu.
dari situ. Biar netizen ini kadang ya nggak ngerti-ngerti kalau diajak ngomong ya. Kenapa Visa Putri hadir di dalam rumah tangga orang sampai ngomong begini-begini, begitu begini. Nah emang iya, kan gue ngomong apa adanya emang. Kalau masalah gue sama wanita itu ya masa lalu ya, memang nggak ada bukti ya, masa lalu yang dulu tahun tahun 2002 iya 2002 sampai sampai gue nikah itu masih ke bawah-bawah gitu. Nah kebetulan Mbak Im juga cerita, kan blunder jadinya gitu sampai sekarang ini jadinya. Mungkin lihat rasa iba dia mengeluarkan air mata setelah Iya, sidang perceraian itu seperti apa sih Kak? siapa yang Eh, mengeluarkan air mata? eh, Oh, tanggapan Kakak itu seperti aku nggak begitu ini ya, ya gini mungkin apa ya, dibilang ada affair ya memang ada affair tapi kok nangis ya, aku juga nggak ngerti. Nggak, no comment deh aku kalau itu, nggak ngerti karena aku nggak begitu dekat sama si perempuan ini. Cuma pernah ada satu masalah yang ya tapi masa lalu nggak penting juga sih aku ngomongin itu sih, masa lalu itu gitu. Tapi kalau untuk sampai dia menangis atau bagaimana ya mungkin dia pengen nangis sekali, bagaimana eh ya kenapa kenapa nggak speak up aja pada waktu sebelum apa, sebelum ini ya, sebelum putusan ya, kan gitu kan mas, itu aja sih. setelah cerai ini apa sih rencana Mbak Im Kak? Fokus ke kerjaan dia, lebih ke kerjaan sih, kan sekarang lagi ada project dia layar lebar. Ada hubungan mau mulai hubungan lagi kah dengan siapa gitu? Enggak sih, enggak Ada ada. cerita dari Mbak Im? Enggak sih, enggak. Atau dengan Kakak mungkin? eh Udah jangan mancing-mancing lu mah mas ah. Udah sih enggak sih, apa namanya? Ya lagi calling down dia lagi calling down, lagi fokus dengan anak-anak mungkin. Itu aja sih. Dan pesan aku buat Mbak Im ya, Im semangat terus ngebesarin anak-anak dengan apa namanya Penuh baik, hati. dengan apa namanya dengan baik, bimbingan dengan baik, menjadi anak yang soleh dua-duanya, ibadahmu juga ditingkatkan juga ya, mungkin kalau bisa membesarkan anak-anak dengan berdua ya dengan apa dengan ibunya juga ya, baik-baik aja lah gitu. Jadi kan enak kan, meskipun eh, pernah ada masalah yang sangat pelik di dalam hati, jauh dalam hati Mbak ya. Oke pemirsa Ray Ban, jangan lupa like and comment dan subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Visa Putri.